Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Selasa 2 Juni 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Selama libur panjang sejak Rabu hingga Minggu kemarin, kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat dipadati lebih dari 31.000 pengunjung. Menariknya, hampir 1.000 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Untuk menyambut antusiasme ini, pengelola menggelar panggung budaya di Taman Fathahila dan Jalan Lada yang menampilkan kesenian debus hingga teater guna menghibur wisatawan saat menghabiskan waktu liburan. Sebanyak 800 personel gabungan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur berhasil menangkap 277 kg ikan sapu-sapu dalam operasi pengendalian serentak di 8 kelurahan. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan dari spesies invasif yang mengganggu ikan lokal. Seluruh ikan tangkapan kemudian dimatikan dan dikubur serta dipastikan tidak untuk dikonsumsi warga. Suku Dinas Sosial Jakarta Timur bersama PMI bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak ledakan tabung LPG di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo. Insiden pada Minggu 31 Mei ini mengakibatkan 4 rumah rusak parah dan 5 orang luka bakar yang kini dirawat di RSUD Pasar Rebo. Bantuan sembako dan kebutuhan dasar ini diharapkan mampu meringankan beban korban. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengingatkan warga untuk mewaspadai adanya potensi tanah amblas di sejumlah titik di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengawasan kondisi infrastruktur kota, terutama di daerah rawan. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi insiden amblasnya tanah di Jalan Raya Lenteng Agung beberapa hari lalu. Rano meminta keterlibatan aktif dari publik yang mendeteksi masalah sejak dini. Laporan cepat dari masyarakat terkait potensi kerusakan fasilitas umum sangat diapresiasi dan dibutuhkan. Pipa air di Jakarta ini usianya 100 tahun. Anda bisa bayangin, usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi amblas seperti ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon dengan cepat insiden amblasnya tanah di Jalan Raya Lenteng Agung. Dinas Tata Air DKI Jakarta kini tengah bekerja keras untuk memperbaiki saluran bawah tanah Jalan Lenteng Agung yang amblas. Perbaikan ditargetkan akan selesai pada minggu ini agar lalu lintas bisa segera kembali normal. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya menuju top 50 Global City. Salah satunya dengan meningkatkan pengelolaan fasilitas olahraga Jakarta International Stadium atau JIS berstandar dunia setara dengan Stadion San Siro di Milan, Italia. Harapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat berkunjung ke kawasan Pos Blok Jakarta Pusat. Ia menilai Jakarta perlu banyak belajar dari sistem pengelolaan Stadion San Siro yang mampu mempersatukan 2 klub raksasa Inter Milan dan AC Milan. Selain urusan sportivitas, manajemen San Siro juga mampu mengubah stadion menjadi mesin penggerak ekonomi. Tidak hanya untuk liga sepak bola, stadion juga dimaksimalkan untuk acara seni dan konser musik yang terbukti memberikan pendapatan jauh lebih besar. San Siro itu unik. San Siro satu stadion tapi dia bisa mempersatukan 2 klub besar, Inter Milan dan AC Milan.
secara bisnis, event kesenian, ekonomi atau bisnis, performance musik itu memberikan income yang jauh lebih besar daripada liga. Sistem penyewaan San Siro pun sangat terjadwal. Siapapun yang ingin menggelar pertunjukan harus memesan sejak 2 tahun sebelumnya. Menurut Rano, kedisiplinan manajemen inilah yang harus ditiru agar tidak ada lagi cerita penyelenggara acara yang tiba-tiba pindah dari JIS ke GBK karena bentrok jadwal. Penataan manajemen stadion yang baik diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai kota global yang sesungguhnya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar bahagia buat warga Jakarta, buat Anda yang lupa bayar pajak atau mau bayar pajak tapi takut kena denda pajak. Tenang ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kasih hadiah nih buat warga Jakarta, bebas denda sanksi administratif. Khusus untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan pembebasan sanksi ini berupa bunga keterlambatan. Jangan sampai dilewatkan ya, kebijakan ini berlaku dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta kota global dan berbudaya. Salam Berita Jakarta.
Jakarta.